teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, pemain-pemain Inter sekarang membela timnas mereka masing-masing, sahabat Bob. Karena nanti tanggal 21 Oktober, mereka akan berkumpul lagi untuk melawan Torino, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, tadi malam ada pertandingan Albania melawan Ceko ya. Itu ada Christian Aslani dan mereka menang 3-0. Dan juga ada Turki yang melawan Brozovic ya, Kroasia. Dan ternyata Turki bisa mengalahkan Kroasia. Nah, sekarang Turki dilatih oleh Montella, pelatih Itali ya, mantan pemain Roma. Jadi ini sangat menarik sahabat Bob karena liga-liga lagi libur. Jadi kita hanya bisa melihat pertandingan-pertandingan negara masing-masing ya, membela timnas mereka masing-masing. Hari pagi ini juga Argentina lagi bermain melawan Paraguay ya, kita tahu Lautaro Martinez juga lagi membela timnasnya dia, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, ini sedikit yang mengejutkan untuk Italia ya. Jadi pemain Juventus ya, Nicolo Fagioli ini juga mengaku berjudi ya, jadi ketahuan. Ini juga kejadiannya juga bukan sekarang, sebelumnya gitu loh. Begitu juga si Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali ya, gelandang Aston Villa dan gelandang Newcastle ini kemarin diinvestigasi oleh polisi dan didampingi oleh Buffon, dan mereka akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Jadi tidak akan membela timnas Italia dan mereka akan digantikan oleh Politano dan Ricci ya, Ricci dari Torino gitu loh. Ini sebenarnya nih, Corona. Polisi datang menjemput saya di rumah saya akan ke markas polisi di Milan ya. Jadi mereka terlibat judi ilegal ya. Baik Sandro Tonali, baik Zaniolo, dan juga Fagioli ya. Kita akan lihatlah nanti bagaimana kasus mereka. Yang jelas ini udah pasti kurang menggembirakan buat sepak bola Italia dan juga timnas Italia, sahabat Bob. Semoga ini cepat berlalu ya, karena memang masih banyak yang perlu kita yang perlu kita ketahui. Ya, kita beralih ke sedikit, kita berbicara tentang proyek baru Inter untuk stadion ya. Jadi Inter sudah mendapatkan otorisasi awal dari kota Rozzano ya. Inter kemarin rencana untuk merenovasi San Siro dengan Milan, ternyata akhirnya ini sudah berpisah. Milan juga pengen punya stadion sendiri, Inter juga sendiri. Inter sekarang harus menunggu hingga izin resmi diterbitkan, mungkin memerlukan 2 bulan. Klub sekarang akan mencari cara untuk mengakuisisi area tersebut dan mulai rencana konkret untuk lokasi baru. Seperti dijelaskan dalam laporan tersebut, Inter mempresentasikan proyek tersebut pada bulan April 2024. Ya, mereka menargetkan untuk menerima izin akhir dalam 18 bulan ke depan. Ini akan memungkinkan mereka memulai pekerjaan konstruksi. Inter berharap stadion baru siap di musim 2028-2029 ya. Kalau Inter sudah punya stadion sendiri ya, ini akan sangat bagus ya. Income dari penonton udah langsung untuk klub ya. Kalau sekarang kan masih berbagi karena menyewa San Siro dengan Milan ya. Jadi ini bagus ya. Semoga investasi ini segera bisa terwujud, apalagi udah mendapat otorisasi dari kota Rozzano, ini baik ya. Sedikit kita berbicara tentang CEO Inter Milan, BP Marotta. Suning menghabiskan hampir 1 miliar euro ya. Presiden Zhang orang yang sangat tenang ya. Jadi dia bilang gini, bersama Inter kami membutuhkan teh chamomile ya. Sebelum pertandingan kita menang melawan tim besar dan kalah dalam tim kecil, kata dia sambil bercanda ya, dalam upacara anak mas ya. Di Inter ini adalah pertama kalinya saya bekerja dengan pemilik asing. Untuk mereka tiba, jika tidak siapa yang tahu di mana sepak bola kami akan berakhir. Pemilik kami di Tiongkok melakukan investasi besar, bahkan hampir 1 miliar ya. Jadi sahabat Bob tahu ya bagaimana Suning mengeluarkan uang bukan kaleng-kaleng ya. Jadi wajar dong kalau mereka memang istilahnya kalau pengen menjual Inter pasti mereka pengen untung. Siapa sih yang nggak mau untung dalam usaha gitu. Nah, terus Stefan Zhang adalah presiden muda, namun dia sangat tenang dan tidak menunjukkan tekanan.
Di Italia tidak ada budaya kekalahan. Begitu Anda kalah dalam pertandingan, ultras dan media akan menghukum Anda berbeda jauh dengan di luar negeri. Ya, itulah Italia, sahabat Bob. Orang Italia memperlakukan kekalahan itu seperti sebuah tragedi. Ya, kita meremehkan masalah kita ketika kita menang dan memperbesarnya ketika kita kalah. Nah itu, jadi memang kalau di Italia itu kalau udah kalah itu, aduh, itu udah tragedi kata si Opa Marotta. Jadi ya kita semoga Opa Marotta terus bisa memberikan support buat Inter, terutama squad dan manajemen ya. Kita berharap dia juga senang dengan apa yang dilakukan Inzaghi, dan ini baru permulaan. Nah ini adalah jalannya ya. Kemarin kalah terus juga seri. Itu adalah lika-liku proses menuju Scudetto, sahabat Bob. Jadi ya Opa juga tenang dan manajemen juga tenang gitu loh. Jadi nggak usah panik ya, sahabat Bob. Ini baru pertandingan ke-8. Semoga nanti setelah pemain Inter membela timnasnya mereka, Inter kembali ke momentum menangnya, sahabat Bob. Ya. Terus juga legenda Bayern Munchen ya, Karl-Heinz ya, Rummenigge ya, mengatakan klub berharap dapat mempertahankan Pavard ya. Dia kan harapannya kami adalah tim yang hebat. Satu-satu hal yang saya tidak mengerti adalah mengapa kami tidak menangkan Scudetto, kata dia tampil di Festival dello Sport ya. Tahun pertama tahun 1984 kami kuat di semua departemen, tapi pada saat tertentu kami lengah dan kehilangan poin, kata dia mengingat musim dia di Inter. Legenda Bayern ini juga memuji Inter atas kemajuan komprehensif mereka sepanjang musim lalu. Inter berada di grup Liga Champions kami setelah pertandingan pertama di Milan yang kami menangkan 2-0. Kemajuan mereka membuat saya bingung. Mereka lolos dengan nyaman dan juga bermain sangat baik di pertandingan kedua di Munich. Inter berkembang dari putaran ke putaran. Mereka layak mencapai final. Mereka bisa saja memenangkan di Istanbul, tapi mereka bisa sangat senang dengan perjalanan ini. Saya yakin Inter bisa menang. Saat Lukaku masuk lapangan ada beberapa peluang untuk mencetak gol, kata dia. Nah, dia juga berkata tentang si Yann Sommer bergabung dengan Inter. Namun kasus Benjamin Pavard sangat berbeda. Apakah kita membuat mereka menderita demi mendapatkan Sommer? Tidak, tapi kami sudah sepakat kami ingin mencari harga yang pantas. Namun Pavard jauh lebih rumit karena sejujurnya kami tidak ingin menjualnya pada awalnya. Kemudian Inter masuk ke lapangan menawarkan jumlah yang dapat diterima. Kami menjualnya karena kontaknya sudah mau habis. Mereka juga mengontrak Thuram tanpa membayar 1 euro sebagai agen bebas. Mereka memancing dengan baik di pasar ya. Kecepatan bukanlah masalah, semuanya ada di kepala. Inter menjalani pertandingan yang spektakuler, saya yakin mereka akan tampil bagus. Yang penting adalah konsentrasi 100% pada permainan. Mudah sekalipun, kata si legenda ini ya. Semoga ya Inter juga benar-benar bisa kembali ke jalurnya dan terus mempertahankan momentumnya. Giorgio Chiellini juga memuji Alessandro Pastoni adalah salah satu bek terbaik di dunia. Dia adalah pemain yang bisa diandalkan Italia selama bertahun-tahun. Dia hanya perlu terus belajar, bekerja, dan menjaga keinginan untuk berkembang. Ya, dia sangat menguji Bastoni. Ya, itu yang si Chiellini bilang gitu loh. Kita berbicara sedikit tentang Inzaghi. Inter Milan akan mengatasi masalah psikologi saat mereka berusaha mendapatkan kembali pemimpin Serie A dari AC Milan. Ya, sahabat Bob, tanggal 21 Oktober Inter akan ketemu dengan Torino ya, memang di kandangnya Torino. Setelah itu Inter akan menjamu Lukaku dengan timnya. Nah, tetapi sebelum menghadapi Atalanta dan terakhir Frosinone sebelum jeda internasional November. Jadi November akan jeda internasional lagi. Meski demikian, pemimpin Liga AC Milan akan menghadapi jadwal yang lebih menantang untuk Rossoneri. Ya, akan menghadapi Juventus, Napoli, dan Paris Saint-Germain. Seperti yang dilansirkan sumber, Inzaghi akan berusaha memanfaatkan situasi ini mendapatkan kembali keunggulan di Serie A. Dia juga merencanakan menggunakan kedalaman skuadnya. Dia harus mendatangkan pemain seperti Fratesi, Cuadrado, dan Augusto ya. Jadi Inter ingin mengatasi psikologisnya setelah kehilangan poin melawan tim bawah gitu loh. Jadi oleh karena itu laporan mengklaim klub sedang menangani masalah psikologis dengan sangat serius ya. Semoga sahabat Bob ya Inter benar-benar bisa
kembali menjadi Kapolista ya, tetap step by step. Nah, ini yang dibilang Ultras ya, kami menunggumu untuk Ultras Milan tak tertarik dengan cara acara versi Romelu Lukaku ya. Sahabat Bob tahu ya kemarin di konferensi pers Belgia ya, dia membela timnas, dia menyatakan bahwa kalian akan terkejut kalau saya mengatakan yang sebenarnya dan fans tidak pasti akan menerima, dia bilang. Jadi terus ini yang dibilang Ultras ya. Sikapnya diungkapkan pendukung Kurvanov dalam pernyataan di media sosial. Mereka juga melontarkan kata-kata yang menghina si Lukaku. Kamu menjijikkan, kami tidak tertarik dengan apa yang kamu katakan, tulis pemimpin Kurvanov Milano ya. Kami tidak tertarik dengan pembenaran Anda, kami tidak ingin mendengarkan suara Anda sedikit pun. Jika Anda punya nyali, saya ragu, datanglah ke Giuseppe Meazza. Kami sedang menunggu ya. Ultras sedang mempersiapkan sambutan meriah untuk Lukaku tanggal 29 Oktober ya. Mungkin Lukaku membuat pernyataan ya karena dia tahu dia akan disambut Ultras ya. Jadi kalau gue sih udah nggak peduli ya apapun yang dikatakan Lukaku, kita sudah tidak respect sama dia. Gue terutama nggak tahu sahabat Bob ya. Terus juga kalau kita berbicara sedikit tentang Piero Ausilio. Piero Ausilio tadi malam ada di pertandingan Albania dengan Republik Ceko ya, timnas Ceko ya. Karena Inter lagi mengawasi Tomáš Souček ya, ini pemain West Ham yang tahun depan akan habis kontraknya. Ini pemain yang sebenarnya diinginkan Inzaghi, postur tinggi, kuat dan sebagai gelandang box to box ya. Kita tidak memiliki pemain yang fisiknya seperti si Souček ini gitu. Dan dia punya bakat mencetak gol, musim ini telah menyumbang 4 gol dan 1 assist ya dalam penampilannya bersama West Ham ya. Di Ceko dia juga adalah kapten dan Ausilio lagi mengawasinya. Dan memang Inzaghi meminta dan akan melihat kondisinya apakah West Ham akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, ini kesempatan Inter mendatangkannya. Pemainnya juga masih muda, 28 tahun dan kita akan lihat. Dan juga Ausilio juga mengawasi Aslani, bagaimana perkembangannya dia. Ternyata Aslani juga bermain selama 90 menit melawan Albania ya. Semoga apa yang dikejar Ausilio dan Inzaghi semoga didapatkan. Inter juga terus menyorot Kostovic ya, pemain Lecce. Ini juga waktu terakhir Lecce melawan Monza juga Ausilio juga ada di sana. Jadi Inter memang lagi banyak mengincar striker karena kita tahu striker kita Arna Taufik masih cedera dan usia udah 35 tahun, juga si Sanchez. Jadi Inter perlu regenerasi pemain-pemain muda ya. Sekarang di depan udah ada Lautaro Martinez dan Thuram yang masih sangat muda. Nah, jadi Inter perlu mendapatkan pemain-pemain muda. Nah, Guraisi juga ini juga dalam pandangan Inter, tetapi ini juga banyak saingan. Tetapi kita akan lihatlah siapa yang akan didatangkan Inter. Juga termasuk Jimenez ya, pemain yang dari Feyenoord. Ini juga harganya kemungkinan bisa tinggi, tapi kita lihat aja nanti sahabat Bob bagaimana. Terus sahabat Bob sedikit ya, Qatar Airways akan menjadi sponsor baru Inter. Ini juga pernah di video gua dan ini kemungkinan nanti di pertandingan Roma apakah akan ada logo Qatar ini, kita lihat nanti sahabat Bob, dan kita lihat seperti apa perjanjiannya mereka untuk menjadi sponsor Inter sahabat Bob. Sahabat Bob, ini benar-benar kita lagi menunggu ya, karena memang tidak ada liga, tetapi kita tetap mengawasi pemain-pemain Inter yang membela negaranya dan kita berharap mereka tidak ada yang cedera dan kembali ke Inter sehat-sehat aja. Ini juga yang menarik adalah bagaimana si Kapten Thuram ini si Juventus juga tetap mepet ya. Kalau memang Inter punya uang harusnya bisa mendatangkan, apalagi saudaranya si Thuram ya. Tapi kita lihat seperti apa nanti persaingannya, karena memang Inter lagi butuh juga gelandang-gelandang tengah ya. Makanya kalau mau yang gratis ya Souček, kita lihat. Untuk Dumfries juga udah semakin dekat untuk perpanjangan kontraknya. Ini juga berita baik buat kita, apalagi banyak sekali pujian-pujian untuk si Dumfries ya.
Jadi bahkan juga kalau kita berbicara Lautaro Martinez, ya, agennya berkata tentang perpanjangan kontrak, harapan dan ekspektasi besar dalam menemukan kesepakatan. Ya, kita lihat aja nanti sahabat Bob, semoga benar-benar Inter bisa mengamankan pemain-pemain yang sudah ada dan bisa memperpanjang kontrak dan juga bisa mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan. Karena memang Inter kalau menurut gue ya kekurangannya sekarang adalah pelapis striker yang kurang. Tapi semoga ini bisa mendapatkan solusi di Januari dan kita berharap semoga ini Inter kita terus bisa melanjutkan momentum menangnya sahabat Bob ya. Tetap semangat, kita tunggu aja update-update-nya karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!